Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa tahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, lanjutkan kajian kita dalam kitab Khulasanul Yakin juz 1 di pasal 9 tentang hukmuhu baina Quraisy, kebijaksanaan Rasulullah yang ada ketika berhadapan dengan Bani Quraisy fi wad'il hajaril aswad, berkaitan tentang peletakan hajar aswad. Jadi dulu sebutkan fil khamisati wassalasin min umurhi, di usia 35 dari usia Rasulullah pada usia Rasulullah 35, itu menurut pendapat sahih. Ada pendapat lain tadi seperti ini. Hadamat Quraisyun al-Ka'bah, Bani Quraisy meruntuhkan Ka'bah. Apa tujuannya ngeruntuhin? Wajaddadat bina'aha, tujuannya mau ngerehab bangunannya Ka'bah. Jadi disebutin dalam Sirah Halabiyah bahwa pada usia Rasulullah 35 pendapat yang kuat terjadi banjir bandang gitu ya, sampai mengenai atas daripada kerukan buat menghadang penghadang tanah tumpukan buat menghadang biar nggak banjir, tanggul, sampai menghadang tanggulnya. Kan Ka'bah itu kan ada di lembah gitu ya, pegunungan itu adanya di legok gitu, jadi kayak legok gitu. Sehingga untuk menghadang kalau lagi datang hujan, hujannya deras banget, diperlukan tanggul-tanggul jangan sampai menghantam Ka'bah tadi, banjirin Ka'bah. Dibuat tanggul sama mereka. Ini ada hujan gede banget sampai tanggulnya pun jebol. Sampai jebol, akhirnya sampai membuat pecah dan retak belah dindingnya Ka'bah. Setelah sebelumnya juga pernah kejadian juga yang merusak bangunan Ka'bah itu ada kebakaran. Kebakarannya sebabnya asalnya ada seorang perempuan bakar gahru, bakar buhur, ngasepin Ka'bah, maksudnya biar wangi. Ngasepin keliling, pas keliling percikan apinya kena ke kiswah Ka'bah, akhirnya ngebakar. Nah, jadi akhirnya Ka'bah itu jadi tahwin gitu, jadi rapuh. Udah rapuh karena sebelumnya udah kebakaran, kedua kalinya dengan banjir. Ya gimana, Ka'bah mah tetap bangunan ya. Jadi bukan Tuhan mah Allah, itu cuma alat pemersatu kita, tapi tetap bangunan yang mulia. Tapi gimana pun kadang-kadang Allah mau tunjukin bahwa ini bukan Tuhan, takutnya salah paham bahwa di situ tuh Ka'bah tuh bukan untuk kita pertuhankan tetap. Jadi jangan aneh kalau misalnya Ka'bah kebakaran apa. Itu diantaranya kata Allah hikmah bahwa Ka'bah tuh bukan Tuhan gimana pun. Memang tanah suci, bangunan suci, nggak boleh kita hinakan. Nah, di situ bahkan itu terjadi pada zaman lahirnya Abdullah bin Zubair gitu. Nah, itu nggak menutup kemungkinan itu terjadi berulang katanya. Nah, di mana dulu tingginya Ka'bah itu 9 begini nih. Berarti kalau ini 45 cm kali taruh 50 cm. Kalau 50 cm kali 9 4,5 meter. Nggak nyampe sih sebenarnya. Ya, antara 4 meter sampai 4,5 meter kurang lebih. Nah, tingginya segitu. Itu dari zaman Nabi Ibrahim, nggak pernah udah gitu aja udah lama berarti kan. Nah, saat itu juga nggak ada atapnya, nggak ada sakofnya. Dimana saat itu orang-orang kebiasaan orang di zaman jahiliyah ngelemparin manisan zaman dulu barang mahal ya. Jadi kan manisan punya kayak permen gitu ya, barang mahal dilemparin lubang, pung menghormatin Ka'bah cara gitu orang jahiliyah juga ya. Manisan, barang-barang, ada lagi uangnya dilemparin ke lubangnya. Kayak apa ya, tempat ngelempar gitu, jadi dilemparin. Nah,
Itu mereka persembahkan. Di dalam itu ada sumur. Di dalamnya ada sumur. Di samping pintu Ka'bah sebelah kanan. Nah, gitu. Nah, di situ juga ada lemari Ka'bah di situ awalnya kan ya. Nah, satu waktu pernah ada satu orang mau mencuri barang-barang, udah dilempar tuh kayak ibarat kayak tabungan kayak celengan, jadi banyak banget kan yang dilemparin. Wah, iya loba juga nih jerona ya. Ada satu orang mau sarik situ sesuatu, dia masukin kepalanya, ngintip-ngintip, subhanallah datang banjir, tiba-tiba tewas orang tersebut. Yang kurang ajar, bukan masalah itunya sih, ini berani-beraninya niat buruk di Ka'bah di situ ya. Jadi udah dari zaman jahiliyah pun mereka mengetahui bahwa Ka'bah ini nggak boleh dihinakan dengan perbuatan-perbuatan yang nggak senonoh, walaupun masih jahiliyah ya. Walaupun perilakunya syirik gitu ya. Itu perilakunya syirik. Akhirnya orang tadi jatuh, kejatuhan batu sampai menghantamnya dalam dan mendorong dia sampai jatuh ke sumur tadi, sampai dia dikeluarin harta-harta yang darinya. Maka bahkan disebutin ada yang mengatakan bahwa pencuri ini melakukan ini berkali-kali. Nah, setelah kejadian tersebut Allah utus katanya ada satu ular, warnanya putih, kepalanya hitam dan buntut, kepala hitam sama buntutnya hitam. Kepalanya itu seperti kepala kambing katanya. Jadi dia bakal menghantam siapapun yang berani-berani ganggu Ka'bah. Setelah Nabi diutus sudah nggak ada lagi itu ya, sampai waktu tertentu ya. Nah, disebutin saat itu ketika mau terjadi ini kan, udah lihat begini, akhirnya berkumpullah orang-orang Quraisy kan di sebelah sini. Wa qad syaraka ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binaiha. Di mana pada kejadian ini Rasulullah SAW ikut beserta mereka dalam proses rehab Ka'bah tadi, ikut. Usia 35 udah dewasa ya. Wa kana yahmilul hijarah ma'a asyrafil Quraisy. Saat itu Rasulullah membawa batu Hajar Aswad tadi bersama pemuka Quraisy. Wa ma'ahu amhul Abbas, bersama Rasulullah ikut juga pamannya sahabat Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, sebelum itu disebutkan ketika mereka lihat kenyataan begini udah terbakar berapa kali, kena banjir ini mereka rembukan, dikumpulin sama pemuka-pemuka Quraisy. Gimana nih, ada ide dari sebagian pemuka Quraisy, udah mendingan kita rehab aja, ini bangunan udah tua rapuh banget, Baitul Atiq disebutnya Baitul Atiq, rumah tua, rumah paling tuanya, rumah itu ya dari zaman Nabi Adam bahkan sebetulnya direhab sama Nabi Ibrahim. Itu rehab sebenarnya, rehab juga. Nah, tapi dari Nabi Ibrahim sampai waktu itu belum ada rehab lagi, berarti berapa ratus tahun entah itu ya. Karena kalau zaman antara Rasulullah sama Nabi Isa aja itu fatratul wahyi itu 500 tahun katanya. Nabi Isa ke Nabi Musa ada yang bilang 500 tahun juga sama. Nah, itu masih keturunan Nabi Ibrahim semua kan. Berarti zamannya berapa tahun, mungkin ribuan tahun, jadi tua banget benar-benar tua. Hanya wajar ada satu pencetus, gimana kalau kita udah rehab aja. Mereka setuju untuk rehab, tapi pas mikir namanya rehab berarti harus dihancurin dulu dong, hancurin Ka'bah. Wah, wadian nih, tempat mulia, siapa yang berani, yang udah yang berani ganggu Ka'bah udah kualat aja deh gitu ya. Nah, akhirnya diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan ma ra'aitu minhu apa tadi ya? Di sini ketinggalan.
Jadi disebutkan tatkala itu akhirnya mereka berkumpul, kabilah-kabilah tadi mempersiapkan, akhirnya pas mau diruntuhin dulu kan, mau direhab mesti diruntuhin dulu. Jadi kalau nggak salah Walid bin Mughirah bilang, bagaimana mengenai ini katanya. Mereka bilang, kami nggak berani untuk meruntuhin, takut terjadi apa yang pernah terjadi pada orang terdahulu yang pernah mau ngancurin Ka'bah malah dibinasakan sama Allah. Takutnya jadi kejadian gitu. Lah enggak, kalian ini niatnya baik, kan niatnya bukan mau ngeruntuhin untuk ngehancurin, tapi kalian niatnya untuk apa? Membangun kembali. Enggak, tetap nggak berani. Akhirnya dia nyontohin duluan kepala mukanya satu Walid Mughirah saat itu ya. Dia runtuhin dulu sebagian atau satu bagian temboknya tadi, udah biar bermalam dulu. Coba lihat, kalau pagi-pagi selamat berarti kita ikutan besok. Ditunda gitu ya, buat ngetes ini problem nggak, disetujui nggak sama Allah gitu. Akhirnya sudah bermalam, pagi-paginya ternyata mereka dapetin Walid bin Mughirah sudah di Ka'bah lagi, mulai gitu lagi. Oh berarti tanah naon. Wah, akhirnya rembuk semuanya. Udah beres sampai diratain, sampai ketemu sampai terakhir di Hajar Aswad tadi. Pas di Hajar Aswad ditemuin, Hajar Aswad tuh ukurannya seperti punuk ontak, ada dua. Pas diangkat, digeserin dikit, keluar satu cahaya menyilaukan mata. Nah saat itu mau dipindahin, dibentanganlah rida dulu, mau pindah dulu. Nah, dipindahin bukan mau dibangun dulu ceritanya, dipindahin, dibentangkan, diangkat. Pas diangkat, mereka bilang biar nggak melukai kan namanya juga batu, suruh sarung ditaruh di atik, diangkat gini ya, di pundak. Rasulullah begitu juga, pengen ikut serta, diajakin sahabat Abbas ikut, sahabat ada dua paman Nabi yang ikut nggak salah. Jadi ditaruh di sini. Nah saat itu Rasulullah langsung tersungkur jatuh. Pas mau berdiri jatuh lagi, nggak bisa sampai lihat langit. Aduh pengen ini, kesempatan langka seumur hidup, mungkin baru bisa sekali-kalinya bisa ikut serta bangun Ka'bah. Maksudnya beliau ngarap lihat langit, ngarap ya Allah, coba kasih kekuatan biar bisa ikut serta nih, pengen ikut termuliakan dengan beberes bantu Ka'bah. Akhirnya ada bisikan, ada hatif kan, tutup auratnya. Rasulullah dilarang untuk buka auratnya, dinaikin ini kan pasti kan kebuka, dibuang naikin diginiin Afan. Jadi sebagian ketarik kebuka, gitu ya, paham gak? Rasulullah tersungkur, jatuh lagi. Jadi perintahnya untuk tutup aurat, jangan buka aurat. Nah, disebutkan Rasulullah di antara kemuliaan Rasulullah nggak pernah terlihat auratnya sama siapapun. Kita pernah berapa kali kelihatan ya auratnya, bukan masa muda udah nggak tahu dah, udah tua juga ya Rasulullah. Bahkan Siti Aisyah istrinya sendiri nggak pernah lihat aurat Rasulullah. Istrinya kita mas bukan istri juga, siapa-siapa udah banyak lihat ya, karena memang kita buka aurat mulu mungkin, jangan-jangan ya gitu. Nah akhirnya sudah beres dibangun, mau pindahin balik kan. Nah pindahin balik ini nih yang disebutin ceritanya. Nah ketika ketemu ketika pemugaran itu, mereka nemuin banyak kejadian di situ. Diantaranya dapetin satu kitab, teksnya dari bahasa Suryani. Nah, disebutkan ini siapa ceritanya nih? Wujidat Quraisy, orang Quraisy dapetin firruk di dalam satu rukun, dalam satu fondasinya. Ada satu kitab dengan bahasa Suryani, di mana mereka nggak ngerti ini bahasa apa, nggak bisa baca. Sampai akhirnya ketemu satu orang Yahudi, dia lihat, oh ini bahasa Suryani, dia bisa baca. Dia terjemahkan, fa idza huwa anallahu zu bakkah khalaqtuha yauma khalaqatis samawati wal ardh. Ternyata di dalam kitab tersebut tertulis isinya, tulisan dalam bahasa Suryani diterjemahkan, aku adalah Allah, pemilik Ka'bah. Jadi seperti firman mungkin ya, firman untuk nabi terdahulu, mungkin suhuf Nabi Ibrahim, wallahu a'lam, nggak dijelasin di sini. Aku adalah Allah, pemilik Ka'bah. Aku menciptakan Ka'bah pada hari diciptakan langit dan bumi. Berarti udah lama, gitu. Wasawwaratu syamsu wal qamar, dan sebelum aku ciptakan langit dan bumi. Nah, gitu. Pada hari Allah ciptakan langit dan bumi.
wa khafaftuha bisab'ati malak, dan aku ringankan dengan wa khafaftuha, dan aku liputi Ka'bah ini dengan 7 malaikat. La yazulu ahsyabha ay jabaluha, dan tidak akan hilang jabalah, dua gunungnya, yaitu Jabal Abi Kubais sama Jabal Masyriq. Sofa wakaiqa. Nah itu ya, banyak terusan disebutin di pemukuran, ntar ketemu di batunya juga tertulis ya. Dalam Sirah Syamiyah disebutin juga ada tiga garis di situ, 3 tulisan, 3 paragraf. Paragraf pertama disebutkan Anallah Zubakkah, aku adalah Allah pemilik Ka'bah. Sona'tuha yauma sona'atis syamsi wal qamar, kuciptakan Ka'bah pada hari di mana kuciptakan langit, matahari dan bulan. Ila akhir, sampai akhir daripada tulisan di baris pertama itu. Lalu di baris keduanya ditulis Anallah Zubakkah khalaqtur rahim wa syaqqaqtu laha isman min ismi. Aku adalah Allah pemilik Ka'bah, kuciptakan. Jadi Mekah ini nama lainnya Bakkah. Ada Bakkah, ada Mekah. Aku pemilik Bakkah, pemilik Mekah. Kuciptakan rahmat itu. Aku ciptakan rahmat, di mana aku pecahkan untuk nama rahmat itu dari namaku, katanya. Faman wasolaha wasolatuhu, maka barang siapa menyambung rahim, rahmat kasih sayang, nyambung hubungan jadi erat, jadi hangat, wasolatuhu, maka akan sambung dia. Waman qata'aha waman qata'atuhu abantuhu, barang siapa yang memutus silaturahim, putusin hubungan sama keluarga di sini ya. Putus silaturahim, ada hubungan rahim, hubungan kasih sayang, maksudnya keluarga, nasab. Tapi dia putus, nggak peduli itu pamannya, nggak peduli itu ponakannya, nggak peduli itu saudara-saudaranya, dia putus maka akan kuputus dia. Itu baris kedua. Baris ketiga, Anallah Zubakkah khalaqtul khair wasyarr, aku adalah Allah pemilik Bakkah, kuciptakan kebaikan dan keburukan. Fatuba liman kanal khair ala yadih, maka beruntunglah orang yang mana kebaikan ada di tangannya. Artinya dia kuasa untuk berlaku kebaikan, bisa berbuat baik. Beruntung untuk orangnya. Kan betapa banyak orang pengen baik tapi nggak bisa baik. Ketika kita dapatin kebaikan, beruntung, bersyukur sama Allah. Wa wailul liman kana syarr ala yadih, dan celakalah, sebaliknya celakalah bagi orang yang kejahatan ada di tangannya. Artinya dia kuasa buat apa aja, dia bisa aja. Itu istidraj dari Allah, disuhunkan. Dia dibuat mudah sama keburukan, dibuat susah sama kebaikan. Nah gitu. Nah ini tambahan aja dikit gitu. Karena ini ringkas banget. Nah lalu disebutin fakana awaladahilin Rasulullah SAW. Wah talafat Quraisy. Lalu berselisihlah orang-orang Quraisy. Fiman yadaul hajar, untuk siapa ya yang meletakkan kembali Hajar Aswad nih, setelah dipugar kan dipindahin dulu tadi, udah dipindahin mau dibalikin lagi setelah nih beresin bangunannya. Sampai sempat ribut nih, ini kan kemudian nih Hajar Aswad intinya mau dipindahin, sampai paribut, sampai akhirnya summat tafakuh, kemudian mereka ini bermusyawarah, berbicara, akhirnya mereka bersepakat ala an yakunal hakamu, agar menjadikan keputusannya awaladahilin min masjid. Orang yang memutuskannya adalah orang yang pertama kali masuk masjid besok hari. Sekarang kita pulang ke rumah, tidur semua. Besok pagi yang paling pertama masuk Masjidil Haram, dialah yang berhak untuk mindahin Hajar Aswad ke tempatnya kembali. Gitu ya. Ini kemudian wah ini rebutan pemukanya juga kapan-kapan nih, dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman itu. Wah, itu kebanggaan banget kalau bisa di sejarah tuh, kalau ada selfie dulu tuh kali ya. Ibaratnya maksudnya bangga banget gitu ya, kebanggaan, bukan main-main maksudnya ya. Akhirnya fakana awaladahilin Rasulullah ya. Disebutin dalam sejarah kalau nggak salah di Nurul Yakin disebutin akhirnya Allah buat tidur semuanya dibuat nyenyak tidurnya. Rasulullah bangun pagi banget. Akhirnya Rasulullah masuk pertama kali
masjid tersebut. Fafarihat, pas bangun, wah keberangan ya, nguber-nguber, wah udah ada Rasulullah. Nah, mereka fafarihat Quraisy, mereka gembira pas mendapati ternyata yang masuk Ka'bah adalah Rasulullah. Saat itu Rasulullah belum ada dakwah kan, jadi nggak ada masalah. Orang Mekah semuanya pada senang, pada resep sama Rasulullah dengan amanatnya, dengan jujurnya, dengan akhlaknya. Wah udah, nggak ada yang nggak suka. Orang sama orang yang berakhlak mah siapa yang nggak suka ya? Orang nakal juga suka. Iya, sama yang berakhlak. Tapi istilahnya asal jangan urusan gue deh. Gue mabok jangan ganggu gue deh. Nah, ini kalau kayak gitu nggak ada masalah. Rasulullah ketika sebelum jadi nabi soleh, ketika sudah jadi nabi dapat wahyu muslih. Ya, soleh itu pribadi, muslih jadi tokoh perubahan. Yang namanya perubahan ada yang nggak senang. Jangan mabok. Siapa ganggu gue aing, nah mulai nggak suka orang jangan ya ada larangan orang jadi pembaharu kok. Jadi sifatnya nabi itu harus pembaharu, membereskan apa yang kira-kira nggak baik. Nah saat itu mulai ada yang benci. Tapi saat ini Rasulullah masih usia 35, belum ada yang benci. Rasulullah orang baik aja, baik pada dirinya, sehingga siapapun orang di Mekah pasti senang sama Rasulullah. Mendapati ternyata di Ka'bah dapetin Rasulullah yang pertama kali masuk, senang semua. Ayo mah cocok. Terus lah dia mah, saya mah jalmi soleh ya mah, semuanya senang, farihat orang Quraisy. Waqalu, mereka berkata, rodina bil amin. Kami ridho, kami rela, kami puas kalau yang mindahinin al amin itu Rasulullah SAW. Senang resep mungkin mah. Fawadu al hajar firidain. Maka beliau meletakkan hajar aswad firidain dalam farida apa? Selendang. Rida itu sorban. Sorban itu jadi zaman dulu udah biasa ya. Dibentangkan, batunya ditaruh ke atas buat diangkut. Nah Rasulullah nggak gitu ya. Ini bijaknya Rasulullah ketahuan. Pertama kita tahu dari cerita ini bahwa orang ternyata cinta sama Rasulullah dari zaman dulu udah ada. Cuman karena apa ya? Sifat Rasulullah diterima, bukan orang yang punya sejarah buruk, sejarahnya baik. Rasulullah hebat, orang hebat. Nah kedua, di sini bakal lihat kita kebijaksanaan Rasulullah luar biasa. Kalau kita mungkin udah sendiri aja yuk deh. Kurang nyalira. Tapi Rasulullah bentangan rida, taruh hajar aswad, itu kan ada ujung-ujungnya ya. Nah di sini fawadu al hajar fi ridain. Maka beliau meletakkan hajar aswad di selendang di rida tadi, di sorban tadi. Wa talaba min kulli ra'isin, minta dari setiap kepala suku, kepala kabilah, an yumsika bi tarafin min rida, agar megangin setiap ujung daripada sorban tadi. Jadi ikut semua, ikut andil, ikut termuliakan dengan itu ya. Jadi dapat wah masya Allah, gue juga ikut nih, saya juga ikut nih ya. Jadi ikut bangga gitu ya. Bitarhum. Summa amarahum birahbi. Kemudian Rasulullah perintahkan mereka untuk ngangkat bareng. Jadi dipinggul bareng-bareng. Bisa sendiri ya. Falama wasalu bihi ila maudhihi, maka tatkala udah sampai dekat ke tempat, di situ tuh pakai apa namanya? Ada tempatnya gitu ya. Di bawah naikin ke atas lagi ntar gitu. Nah, saat itu sudah sampai ke tempat untuk pemindahan ke tempat Hajar Aswad, ya udah dekat gitu. Tinggal naikin doang. Akhadzahu Rasulullah. Wa mawsulu bihi ila maudhihi, akhadzahu Rasul biyadihi. Maka Rasulullah pegang dengan tangan mulia Rasulullah. Wa wadahu biyadihi syarifah. Rasulullah letakkan Hajar Aswad di tempat semula, di tempat yang semestinya. Fazal al-khilaf bihukmi, maka hilanglah perselisihan pendapat dengan kebijaksanaan Rasulullah. Rasul bijak. Jadi nggak ada orang gerutu-gerutu, wah eta Muhammad nyalirawe, ntar takutnya gerutu belakangan juga gitu ya. Atau merasa kecewa, nggak bisa ikut serta dan sebagainya. Hilang tuh hilaf semua ya. Jadi semuanya puas ya, dengan kebijaksanaan Rasulullah. Muda udah bijak luar biasa. Wa ta'ajabat Quraisy, dan para orang-orang Quraisy pun terpesona, kagum ya. Min quwwati fikrihi sallallahu alaihi wasallam, daripada kekuatan daya fikir Rasulullah, bisa memikirkan sepintar itu ya, bijak banget gitu ya. Nah ini tentang pasal 9 tentang kejadian itu. Kejadian itu panjang ceritanya, ini ringkas di sini disebutin. As'ilatun, pertanyaan, mata jaddadat Quraisy bina al-Ka'bah, kapan sih Bani Quraisy merehab bangunan Ka'bah? Saat Rasulullah berusia 35. Halish taroka ma'ahum, apakah Rasulullah ikut serta bersama mereka?
Fi ayyi syai'in ikhtalahu, pada masalah apa mereka berselisih pendapat? Pemindahan Hajar Aswad ke tempatnya kembali, ke tempatnya semula. Man kana awwala dahilin, siapa yang pertama kali masuk pada pagi hari? Kaifa hakama bainahum, bagaimana kebijakan Rasulullah antara mereka ketika ada selisih pendapat? Rasulullah membentangkan ridanya, lalu melakukan batu Hajar Aswad di situ, meminta semua kepala suku megang ujung-ujung daripada rida, sehingga mereka merasa ikut termuliakan, ikut mulia dengan ikut bantu ya, kejadian istimewa ini ya. Nah, al-khulasah ringkasan, nama balagha khamsan wa salasina sanatan, tatkala Rasulullah berusia 35 tahun, jadat Quraisy bina al-Ka'bah, orang Quraisy memperbaharui atau merehab bangunan Ka'bah. Itu juga disebutin ini ya. Ketika bangun Ka'bah ini kan bahan-bahannya, batu-batunya dan segala macamnya itu. Mereka nggak sembarangan. Masa itu masa jahiliyah, tahu uang tuh macam-macam, ada dari perjudian, ada dari macam-macam, dari ngerampas, dari mencuri segala macam. Tapi mereka tahu ini Ka'bah tanah suci. Bangunan suci. Mereka nggak mau pakai kecuali dari orang uang yang benar-benar halal. Artinya dari jual beli yang biasa aja gitu, yang nggak ada ribanya. Riba tahu mereka zaman dulu juga nggak tahu, boleh mau mengetahui bahwa riba itu nggak boleh, itu kezoliman, menekan orang lain. Jadi yang dikumpul jadi sederhana juga jadinya. Kenapa mereka upayakan sehalal mungkin untuk bangun Ka'bah, gitu ya. Jadi nggak sembarangan kalau uang rampasan, uang hasil dengan pelacuran nggak bakal dimasukin buat apa bangunan Ka'bah tadi. Jadi yang benar-benar halal banget yang dipakai buat Ka'bah saat itu. Nah, wa hakamathu fi wad'il hajaril aswadi maudiyahu, dan Rasulullah Bani Quraisy menjadikan Rasulullah penentu dalam masalah peletakan Hajar Aswad di tempatnya. Maka faqadha rasyidan, maka Rasulullah menetapkan satu keputusan yang cerdas, wa hakama muwafaqan, dan Rasulullah menghukumi, menetapkan keputusan yang disepakati ya, yang buat orang semua senang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asraf